Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Munjiatur Rahmah dari kelas PSG dengan nomor NIM 210817239. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal mata kuliah penelitian kualitatif. Judul: Pengaruh inflasi dan kurs terhadap non-performing financing pada BRI Syariah KCP Tulungagung 2018-2019. Bab 1. Latar belakang. Islam sebagai agama Allah mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Tidak terkecuali kegiatan perekonomian yang merupakan bagian dari kehidupan dunia, yang harus dan mutlak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satu hal yang membedakan bank syariah dan bank konvensional yaitu pada bunga. Sedangkan bank syariah menggunakan profit sharing atau bagi hasil. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, penulis telah menentukan masalah yang sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap non-performing financing pada BRI Syariah KCP Tulungagung tahun 2018-2019? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh financing pada BRI Syariah KCP Tulungagung tahun 2018-2019? Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Adakah pengaruh inflasi terhadap non-performing financing pada BRI KCP Tulungagung tahun 2018-2019? Yang kedua, adakah pengaruh kurs terhadap non-performing financing pada BRI Syariah KCP Tulungagung tahun 2018-2019? Kajian pustaka. Yang pertama, pengaruh variabel makroekonomi dan variabel spesifik bank terhadap NPF pada bank unit usaha syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Ada pengaruh signifikan terhadap NPF. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada bank umum syariah di Indonesia menggunakan alat analisis faktor dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap NPF. Bab kedua. Inflasi. Inflasi diartikan sebagai meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lain. Yang kedua, kurs. Kurs dapat diartikan falas atau nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi-transaksi dan keuangan internasional disebut sebagai hard currency, yaitu mata uang yang relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya. Non-performing financing. Non-performing financing adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Kerangka berpikir. X1 inflasi, X2 kurs, dan berhubungan terhadap NPF, yaitu NPF-nya Y. Jadi inflasi X1 kurs X2 dihubungkan menjadi NPF. Hipotesis. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran teoris yang ada, maka hipotesis dari penelitian ini adalah H1. Inflasi berpengaruh terhadap NPF
pada BRI Syariah Tulungagung tahun 2018 sampai 2019. H2 sama dengan nilai tukar berpengaruh terhadap NPF pada BRI Syariah KCP Tulungagung tahun 2018 sampai 2019. Bab 3. Waktu dan wilayah penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap BRI Syariah KCP Tulungagung. Data diperoleh dari Laporan Statistika Perbankan Syariah Indonesia yang dipublikasikan pada OJK tahun 2018 sampai 2019. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan kurs terhadap MPF dan melakukan pengujian hipotesis yang telah ditentukan serta menggunakan analisis statistika. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah statistika Perbankan Syariah Indonesia dipublikasikan oleh OJK. Sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika Perbankan Syariah Indonesia yang dipublikasikan oleh OJK tahun 2018 sampai 2019. Data dan sumber data. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, atau simbol. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tim search, yaitu berupa data kuantitatif dari periode 2018 sampai 2019 yang diperoleh dari Laporan Statistika Perbankan Syariah di OJK dan BI. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan penelitian ini metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Yang pertama, metode kepustakaan diambil dari data berasal dari jurnal-jurnal dan penulis buku. Metode dokumentasi diambil dari data laporan keuangan pada laporan keuangan publikasi statistika perbankan syariah. Variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata. Ada dua variabel yang digunakan penelitian ini, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel terikat atau dependen. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah total non-performing financing BRI Syariah di Tulungagung. Yang kedua, variabel bebas independen. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah inflasi dan nilai tukar. Definisi operasional variabel. Bagian yang mendefinisikan sebuah konsep variabel agar dapat diukur dengan cara melihat pada dimensi dari sebuah konsep variabel. Variabel dependen. Non-performing financing, ukuran rasio pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya non-performing financing atau aset-aset penanaman dana pada perbankan syariah. Yang kedua, variabel independen. Inflasi merupakan kenaikan harga yang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus, diperoleh dari statistika ekonomi dan keuangan Bank Indonesia. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan kegiatan mengolah data yang telah terkumpul, kemudian dapat memberi interpretasi pada hasil olahan data tersebut dengan analisis regresi linear berganda menggunakan program komputer atau software SPSS versi 20 dan MicroSQL 2010. Uji asumsi klasik sering disebut juga dengan analisis residual, uji normalitas, uji multikolinealitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji ketetapan modal, uji F atau uji simultan, uji koefisien determinasi atau R2, uji korelasi berganda, dan yang terakhir uji T.
Mungkin itu yang saya presentasikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.